Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah Allah yang berbuat hebat. Zakaria 9 ayat 5-7 kita akan baca dan renungkan bersama. Demikian firman Tuhan. Askelon akan melihatnya, lalu takut. Juga Gaza, lalu gemetar sangat. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza, raja akan binasa, dan Askelon tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya, dan kejijikan dari antara giginya. Dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, keadaan Israel yang sangat lemah ketika itu, dan tidak mungkin memerangi bangsa lain. Mereka ada di dalam kondisi sangat menderita, usai kembali dari pembuangan di Babel. Mereka sedang membangun kembali kehidupan mereka yang porak-poranda akibat penjajahan, dan membangun kembali bait Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya, sesuai dengan perintah Allah atas bangsa Israel melalui para nabi. Tetapi di tengah keadaan yang tidak mudah bagi mereka, mereka tidak sendirian. Ada Allah yang menyertai mereka dan berbuat sesuatu atas bangsa Israel. Melalui Zakaria, Tuhan menubuatkan akan menghukum bangsa-bangsa yang menjadi musuh bangsa Israel. Hukuman atas bangsa-bangsa di sekitar Israel seperti Askelon, Gaza, Asdod, dan Filistin atau Ekron. Mereka semua adalah bangsa-bangsa yang pernah ditaklukkan oleh Daud. Pada ayat 7a katakan, aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya. Maksudnya adalah orang Filistin biasanya memakan daging yang masih ada darahnya, atau makanan yang dipersembahkan kepada berhala mereka. Di sini Zakaria mengambil contoh kehidupan sehari-hari untuk menubuatkan bahwa suatu saat mereka semua atau bangsa-bangsa itu akan meninggalkan berhala mereka dan menjadi bagian dari wilayah Israel kembali. Allah melakukan perbuatan hebat atas bangsa pilihannya ketika bangsa itu merasa begitu sangat lemah dan carut-marut kehidupan mereka. Bapak Ibu terkasih, kita juga umat pilihan Allah yang dipilih dan dipanggil Allah, dikumpulkan menjadi umat Allah. Bukankah kita juga ada dalam keadaan hidup bukan tanpa masalah, bukan tanpa pergumulan hidup, tetapi janji Tuhan Yesus di dalam Alkitab sangat jelas bahwa kita tidak sendirian. Yesus ada selalu bersama dengan anak-anaknya, dan itu janjinya hingga hari ini. Kita tidak berjalan sendirian. Yesus selalu membela kita dan berbuat sesuatu di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita ada di dalam keadaan lemah dan seolah tidak berdaya, atau mungkin ada di dalam titik terendah di dalam kehidupan kita, Yesus yang menyelesaikan masalah kita dengan cara dan kehendak-Nya. Ia terus memberikan kita kekuatan, bahkan ketika kita merasa sangat lemah dan tak berdaya. Yesus selalu memberikan jalan keluar dan memberikan hikmat untuk menanggulangi masalah demi masalah, sehingga kita bisa berkemenangan atas masalah yang dihadapi. Jadi kalau kita menang, itu semua bukan karena kita, tetapi pekerjaan Allah di dalam Yesus pada kita. Bersyukurlah punya Allah seperti Dia. Dialah yang berbuat untuk kita, agar hidup kita menjadi alat bagi kemuliaan-Nya. Amin.